Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi bersama gua nih. Oke, sampai suara dalam Difabel Bandel. Apa kabar kawan? Apa kabar kawan semua? Kawan Difabel Bandel, semoga sehat selalu dan semangat menggapai mimpi. Doa itu perlu loh. Kenapa? Karena tidak untuk diri kita sendiri, tapi mendoakan untuk orang lain pun sangat baik dan akan balik ke dalam diri kita sendiri. Kata si Yahya. Ya nggak apa karena bintang tamu kita yang bisa dikatakan Ustadz muda. Ustadz muda yang berdakwah melalui bisnis, yang berdakwah melalui karya-karyanya yang sangat berani nikah di usia muda. Dan adanya podcast di Fabel Bundle ini ya karena penampakan dari beliau. Enaknya sih panggil lu gua aja ya. Tapi gimana ya? Sebetulnya gua nih om ya. Dan dia ini keponakan, cuma karena kita jadi mitra ya terserah aja ya yang namanya di bandel bandel terserah, tapi kita ingat bandel dikasih bandel di sini tidak identik dengan hal yang negatif, tapi ada artinya nih, yaitu berkarya, berdaya, berguna dan fleksibel. Oke, kita kenakan sama Kang Fajar. Kang Fajar, kenalin dong. Sebetulnya motivasinya apa sih membuat podcast Difabel Bandel ini pakai slogan dan istilah Difabel Bandel lagi gitu kan? Apa sih sebetulnya yang memotivasi Kang Fajar ini atau lo ini untuk membuat podcast Difabel Bandel? Ya, jadi ya Bismillahirrahmanirrahim. Jadi awalnya kan tadinya kita tuh sebenarnya saya nanya ya, enaknya apa nih ya channel yang bisa ya mengaspirasi, menyampaikan suara gitu ya dari para difabel. Nah kebetulan ya Om Oges ini gitu ya. Nah dia itu ingin banget ya difabel itu dikenal sama masyarakat sebagai orang normal seperti biasanya, bukan seperti ya orang yang mohon maaf yang banyak orang bilang orang cacat yang nggak ada gunanya hidup di dunia ini gitu ya. Nah sebenarnya difabel itu ternyata banyak loh potensi yang bisa disampaikan, yang bisa dipakai oleh orang-orang normal biasa gitu ya. Nah seperti contohnya Om Oge sendiri gitu ya. Nah beliau ini kan dulunya musisi ya, masya Allah ya. Nah sampai bahkan orang normal pun pakai lagu dari ciptaan beliau. Artinya beliau ini berguna gitu ya. Difabel ini bisa berguna, nggak kata orang-orang yang cacat itu yang nggak berguna itu nggak salah gitu ya. Apalagi teman saya pun ya yang mohon maaf kakinya satu, dia jadi atlet sekarang ya, masya Allah gitu. Nah makanya saya ingin difabel ini ya dipandang ya sebagai manusia, layaknya manusia normal pada umumnya gitu. Nah ketika itu ya saya sempat nanya waktu itu ya ke Om Oges, gimana mau nggak saya buatin channel YouTube ya, supaya apa, supaya ya kita nggak mikirin soal penghasilan di sini, nggak, kita mikirin supaya apa, supaya ya bermanfaat lah ya. Apalagi kan namanya difabel itu kan kalau misalnya sama kayak orang normal biasa, kalau diem aja sakit. Betul. Gitu, harus apa, harus berkreasi, harus ada kegiatan, harus ada kerjaan, supaya apa, supaya nanti ya badannya itu sehat gitu ya, merasa sehat gitu, dan tidak merasa minder nantinya gitu. Nah akhirnya saya waktu itu nawarin gitu ya, mau nggak gitu kita buat channel nih gitu ya, ya buat ini aja lah, buat sharing-sharing aja, ibaratnya tempat curhat gitu di situ ya gitu ya, tempat curhat. Nah waktu itu saya tanya apa nih nama channelnya, katanya mau suara inklusi. Suara inklusi saya aja baru denger tuh apa inklusi itu apa gitu ya, katanya kesetaraan. Tapi ya orang jarang ada mungkin yang mau searching gitu ya di Google atau di YouTube inklusi ya, jarang ada gitu ya. Akhirnya ya kurang bagus gitu ya. Dari segi penamaan mungkin namanya keren, tapi daya minat orang untuk mencarinya itu kurang gitu ya. Nah akhirnya
saya cek lah, ternyata ada yang namanya channel pebasket sombong, Nah, gitu ya. Nah terus ada juga YouTuber cupu, Iya. ya orang Indonesia yang tinggal di Singapura gitu ya. Iya. Nah itu ini kok namanya nyeleneh gitu Iya, ya. iya, iya. Nah terus saya lihat juga postingan Om Oges itu ya Iya. di Facebook, di Instagram gitu ya, itu sering munculin kata-kata difabel bandel. Iya. Saya nggak ngerti itu apa Iya, gitu iya, maksudnya iya. difabel bandel. Iya, Apa bener. difabel mau ngeprank atau atau gimana, saya nggak ngerti Iya, gitu. iya. Cuman pasti, nah kenapa nggak pakai ini aja kan? Iya. Di Facebook, di Instagram udah ketanam sama orang-orang bahwa Om Oges ini difabel bandel Iya, gitu. iya, iya. Ya udah itu pas saya ini udah channel YouTube itu aja. Ya tadinya kan mau apa, konsepnya yang disampaikan oleh Om Oges itu mau kayak pidato presiden Ya. gitu. Apa pidato presiden orang ya ya apa, kalau misalnya orang remaja atau misalnya pegawai-pegawai, karyawan-karyawan, kan kita di sini kan Indonesia kan mayoritasnya pekerja, Iya. karyawan. Kalau misalnya nonton yang seperti itu ngantuk biasanya, Iya. gitu ya, ngantuk. Dan ya pasti ya rata-rata orang nggak mendengar gitu. Udah mah dari bosannya gitu ya. Plus nanti dari isinya juga ya orang malah makin nggak peduli gitu. Iya. Nah akhirnya pas difabel bandel, wah ini kayaknya orang nanti keren nih, Iya. gitu ya. Orang nanti, wah ini apa nih difabel bandel? Iya. Mungkin orang mikirnya ini apakah orang difabel ngeprank atau gimana gitu ya. Bikin penasaran. Nah bikin penasaran. Nah Iya. akhirnya pas nanti mungkin kontennya mungkin juga nggak ngeprank kan. Iya, Nah iya. tapi dari bahasanya kan sehari-hari banget gitu Iya, ya. iya. Nah jadi orang enak banget. Terus ditambah lagi waktu pertama kali ini Om Oges ini ke apartemen saya. Iya. Nah pas ke apartemen ya, pertama kali masuk ke apartemen itu langsung bilang apa, wah ini nggak akses ini gimana ini ya. Nah kan itu ngomongnya kayak gitu kan. Iya, iya, iya. Nah awalnya Om Oges waktu pertama kali bikin video itu kan kayak seolah-olah ya, kalau misalnya Om Oges ulang lagi masuk ke apartemen, Iya. seolah-olah ngomongnya tuh kayak gini, aduh ini gimana ya, apartemen kok begini. Kan ngomongnya kan nggak gitu ya, Iya. ngomongnya kan nggak gitu, tapi kan ngomongnya, wah ini kok gini. Nah itu kan, wah ini nggak enak kalau suara inklusi ngomong kayak gini kan kurang enak. Nah akhirnya lebih enak lagi kayaknya difabel bandel nih, kalau ngomongnya kayak gitu kan ya kesan bandelnya tuh terasa Ya, gitu. betul. Nah jadi itu sih yang menyebabkan akhirnya channelnya yang tadinya suara inklusi ya, kita sepakati diubah menjadi difabel bandel. Iya. Begitu sih. Nggak kayak pemerintah daerah banget ya. Iya, benar-benar yang formal gitu ya, dengan tiga bahasanya tapi implementasinya nggak tahu juga. Tip. Oke, jadi gini, emang betul pasti ada daya tariknya gitu kan kalau pakai difabel bandel. Awal pertama pun saya waktu Deva bilang pakai difabel bandel aja deh, saya bilang wah ini tantangan banget ya. Kenapa tantangan? Setiap kali orang-orang atau kawan-kawan difabel yang memperjuangkan hak, pasti banyak teoritisnya, pasti banyak sekali formalitasnya gitu loh, dengan gaya bahasa yang gimana pemerintahan lah, kayak mengetuk DPR gitu kan di dalam undang-undang gitu kan, yang ada gitu kan kayak di rapat perda yang pernah saya ikutin gitu kan, ngantuk. Yang ada ngantuk ngelamun, udah gitu nggak masuk ke otak gitu kan. Ya percuma gitu kan. Ya tapi ya mudah-mudahan dengan difabel ini mungkin ada yang sesuatu yang berbeda yang ditampilkan, ada gaya dari bahasanya, ada dari penampilannya, mungkin nanti ada sosial eksperimen yang membuat orang lain, wah ini yang benar-benar difabel bandel. Nah yang kita rintis ini supaya orang-orang lebih mengerti, supaya orang lebih masuk lagi ke otak gitu kan, tidak hanya dengan teoritis yang membuat orang tadi jenuh, bosan, dan hal yang sangat mainstream banget gitu kan. Yang mudah-mudahan dengan difabel bandel ini semua akan lebih lagi bisa menyuarakan tidak hanya dari disabilitas tapi non disabilitasnya atau difabel atau non difabelnya gitu kan. Ya yang tadi koreksi juga, maaf nih, bukan normal atau tidak normal, ntar diadvokasi loh. Apa disabilitas. Ya ini untuk tekankan juga semua bahwa sebutan dari difabel atau non difabel
itu lebih baik gitu daripada normal dan tidak normal. Karena gini, kalau misalkan lu normal, orang cacat nggak normal, nah udah nggak cacat nggak normal, dia coba 2 kali kan tibanya gitu kan. Nah gitu, jadi sekarang kita mulai manggil non difabel dan difabel. Oke, Deva, terus saya mau tanya juga nih, seberapa besar sih seorang Fajar bisa dikatakan peduli terhadap difabel? Ini ya kita ngobrol aja gitu kan, karena selama ini kan yang saya rasakan sebagai omnya, Fajar itu sangat peduli pada setiap orang, pada temannya gitu kan. Dan saya pun sepertinya sih diperjakan di podcast ini bukan karena saya berpunya kompetensi, bisa jadi karena ini semoga karena penghasilan kacian juga nih untuk sedekah gitu kan. Nah, apakah menurut Fajar sejauh mana sih kepedulian Fajar terhadap difabel? Apakah mungkin hanya karena mempunyai seorang om yang difabel akhirnya peduli terhadap difabel, atau mungkin emang dari awalnya pun sebelum tidak melihat om yang difabel emang sudah peduli pada difabel? Bagaimana nih? Ya, jadi di awal ya waktu masih kecil kan saya nggak ngerti soal difabel, saya nggak ngerti. Terus saya ngelihat ya om saya udah begini ya mau gimana ya, udah begini ya udahlah, paling ya saya juga sama ya, awal mirip lah sama kayak kebanyakan orang ya. Saya pikir ya ini paling ya bisanya cuma dikasih doang. Sampai akhirnya waktu itu saya waktu pesantren ketemu Langgeng, teman saya. Dia punya kaki 1. Dia curhat sama saya gitu, padahal dia masya Allah ya hafalannya saat itu udah 6 juz. Jadi dia katanya mengaku udah 2 tahun di Bandung. Nah saya kan ya ini ya, saya juga bandel ya, saya sering kabur dari pesantren gitu ya untuk jalan-jalan gitu ya. Nah terus waktu itu saya tanya ke Langgeng, Geng udah pernah kemana aja di Bandung? Dia orang Lampung kan. Nah kata dia belum pernah kemana-mana. Kenapa gitu ya, padahal kan 2 tahun gitu ya, bukan waktu yang sebentar, 2 tahun gitu ya. Nah terus dia bilang, saya minder, saya malu. Padahal pas saya lihat di pesantren, dia tuh masya Allah ya, untuk olahraganya luar biasa jago. Walaupun kakinya 1 ya, itu main bola jago, lari cepat, gitu, berenang jago. Pernah sama saya balapan renang, gitu ya. Itu hampir mirip-mirip ya, tetap menang saya, tapi hampir mirip-mirip ya. Dengan kaki yang 1 kan saya kaget juga bisa secepat itu gitu ya. Nah terus wah ini potensinya banyak, tapi kok nggak mau keluar keliling Bandung gitu, kemana gitu biar nyari gitu, relasi atau apa gitu. Nah terus ya itu ternyata saya baru tahu permasalahan difabel itu bukan ketika orang nanyain kenapa kakinya nggak ada, tapi permasalahannya itu ketika mereka dilihat dengan tatapan yang aneh. Betul. Jadi saya nggak ngerti ya tatapannya gimana, tapi dia mengaku saya nggak masalah kok ditanyain kakinya kenapa nggak ada, tapi saya paling nggak suka, hati saya paling nggak enak ketika orang itu nggak ngomong tapi ngeliatin dengan tatapan yang aneh. Nah di situ saya baru open tentang difabel. Wah ini kayaknya harus diketemuin sama om saya nih. Baru kakinya doang yang nggak ada gitu ya. Om saya yang gerak cuma kepala doang gini gitu ya. Udah gitu. Akhirnya udahlah saya coba. Udah nanti jangan sama saya. Gak usah takut. Nanti saya ketemuin sama om saya lebih parah dari kamu, dan dia semangatnya luar biasa. Nah, akhirnya waktu itu ya sebelum ketemu sama om, ya saya ajak dulu ya ke alun-alun gitu ya, jalan-jalan lah ya sampai malam ya biar dia tahu gitu. Nah, emang pas jalan dia ngeliat, aduh ini dilihatin lagi gitu ya. Udah nggak apa-apa, tenang gitu ya, tenang. Sampai akhirnya besok paginya ketemu sama om. Terus ketemu sama om kaget dia. Ternyata ada yang lebih parah dari saya. Dan ya saat itu om udah berkreasi ya. Lagunya udah dipakai oleh penyanyi juga ya, dan lain sebagainya gitu ya, karya-karyanya gitu. Nah akhirnya di situ dia terbuka, dan saat itu kan om yang sarankan untuk dia menjadi atlet.
Nah ternyata dia langsung naik semangatnya. Nah Alhamdulillah. alhamdulillah dia langsung naik semangatnya, dan dia akhirnya langsung daftar ke Gor Pajajaran sendiri. Sendiri. Iya, Masya Allah. Dan sekarang dia saat jadi atlet ya, dia udah punya motor sendiri, dia Alhamdulillah. kemana-mana naik motor sendiri. Masya Allah, iya. Gitu. Padahal kondisinya kakinya ya Iya. nggak ada satu. Hmm. Nah saat itu saya mikir, wah ternyata difabel tuh nggak sejelek yang saya pikir dulu, Ya. nggak sejelek yang orang-orang pikir. Hmm. Yang mereka mungkin belum kenal Hmm. sama teman-teman difabel. Iya. Nah pas dari situ makanya ini kayaknya banyak nih ya difabel yang mungkin bisa terinspirasi dari Om Oges Insya Allah. gitu. Mudah-mudahan. Makanya saat itu akhirnya kan sebelumnya tuh saya kan ya sedekah yang terbaik kan ke keluarga. Iya. Saya sedekah terus. Tapi saya mikir loh nggak enak lah masa Om disedekahin. Iya. Kesannya kayak punya Om susah banget gitu ya. Nah itu kan nggak bagus. Nah saya ingin memuliakan dengan cara apa? Coba dipekerjakan. Masya Allah. Siapa tahu kalau misalnya dipekerjakan dapatnya kan bukan sedekah, Ya. tapi gaji. Nah Walaupun itu yang mungkin paling- ya dari sayanya niatnya mungkin sama-sama sedekah, tapi kan rasanya beda. Ini gaji, ini sedekah yang cuma-cuma. Ya. Ada kepuasan di situ. Ya. Nah di situ makanya wah ini kayaknya sekalian aja nih dikaryakan. Ya. Apalagi waktu itu saya nonton salah satu channel YouTube, ya kata channel YouTube, di YouTube itu ya nggak penting sebenarnya penghasilannya, nggak penting. Mereka yang sukses rata-rata bukan ngincer penghasilannya, mereka ingin sharing di situ. Betul. Nah saya mikir wah udah ini kan Langgeng waktu itu bisa semangat nih atas motivasinya. Om Oges saya ingin nih ya banyak orang ya yang lebih termotivasi lagi. Ya. Yang sebenarnya mereka itu lebih beruntung hidup di dunia ini dibanding Om Oges. Betul. Dia bisa jalan, mungkin walaupun kakinya nggak ada, atau mungkin dia lengkap, kakinya normal, tangannya normal, tapi dia mager, malas gerak. Ya, betul. Nah, masa kalah sama yang Om Oges yang notabene yang geraknya terbatas, gitu ya. Nah udah ini kayaknya bisa nih, apalagi Om Oges senang banget ngomongin soal difabel. Iya, betul. Gitu. Jadi nggak ada rasa terpaksa gitu. Kan dulu saya jadikan Om Oges ini penulis ya. Nah, penulis itu kerasa terpaksanya banget sampai kelayangan, kunang-kunang. Tuh. Cerita ini, cerita ini mau curhat juga nih. Kalau di Babel saya mau curhat. Awalnya saya sangat senang banget nih. Dijadikan seorang tim gitu, dalam tim menulis artikel, wah dari subuh itu sampai malam nulis terus. Akhirnya apa? Diberhentikan. Bukan desainer, diberhentikan. Ya Allah, itu sakit hatinya. Sampai dipikiran, ya Allah, tega amat ya gitu kan. Maaf ini ya, tega amat ya gitu. Di fabel bandel yang seperti ini. Tapi iya, oke. Saya mengerti. Di dalam potensi masing-masing pasti memiliki kemampuan masing-masing, kapasitas masing-masing gitu kan. Sehingga, nah di sini yang saya lihat cara atau mindset dari Depa ini atau Fajar ini, mindsetnya tuh dia bisa atau mampu melihat peluang pada seseorang yang berpotensi. Kalau di sini tidak ada potensi, maka akan dialihkan gitu kan ke potensi yang lain gitu, atau ke bidang lain. Tapi misalkan kalau di sini juga tidak berhasil ya, asal gaji jangan dipotong. Oke. Bahwa saya berusaha ini yang memotivasi saya bahwa dari awal pun saya merasa kalau diberikan sedekah terus, apalagi oleh keponakan, saya merasa gimana ya, stigma di dalam diri saya pun ada gitu. Jadi merasa wah kasihan banget nih seorang Oges gitu ya, mau dikasihani terus gitu, diberi terus gitu kan, tapi tidak ada timbal baliknya untuk memberikan sesuatu untuk orang lain yang lebih baik gitu atau bermanfaat gitu. Dan di situ juga saya jujur aja deh Pak, jujur aja saya merasa ada perang batin di situ kan, diberi sedekah gitu, malu banget gitu kan ya. Bukannya sombong ya, tapi emang malu gitu kan, diberikan sedekah terus seorang sampai menganggap bahwa apakah benar kayak orang di jalan yang peminta-minta
pemulihan peminta-minta gitu. Atau difabel yang memanfaatkan kedifabelannya untuk meminta-minta belas kasihan. Meskipun dilecehkan, tapi dia masih tertawa-tawa, masih tersenyum-senyum, mendapatkan belas kasihan dari orang lain. Karena apa? Mereka sangat mentalnya kurang, mentalnya sangat terpuruk, karena terbiasa dikasih, tidak biasa dikasih hanya bisa dikasih ikannya tapi tidak dikasih kail gitu kan. Mereka keenakan menjadi pemalas. Nah di situ saya merasa, aduh, kalau tiap dikasih itu merasa sangat senang dikasih uang, senang banget gitu kan, karena itu memberi kebutuhan yang lain. Tapi di sisi lain sedih gitu. Kenapa sih harus seperti ini? Kenapa tidak saya yang bisa memberi katanya? Karena disabilitas pun atau difabel pun bisa menjadi subjek untuk pemberi, bukan objek untuk penerima belas kasihan. Nah di sini saya juga banyak belajar dari Fajar ini, banyak belajar dari keponakan saya ini, bahwa apapun yang kita beri, apapun yang kita miliki, kalau kita ikhlas memberikan kepada seseorang, ya akan balik lagi kepada dirinya gitu kan. Dan itu ya yang tadi curhat tadi sih ya wajar. Tapi alhamdulillah, jadi kalau saya termotivasi bahwa di dalam podcast ini saya akan memberikan sesuatu yang lebih, insya Allah. Tapi ya tetap juga Allah yang menentukan gitu kan. Tergantung saya sekarang ikhtiar dan doa. Saya sering diposting nulis bahwa apapun penilaian orang lain, apapun resiko yang harus dihadapi, tergantung dari diri kita sendiri gitu. Sejauh apa kita ikhtiar, sejauh apa kita berdoa. Nah, alhamdulillah kayak diberi kesempatan podcast ini, dan saya merasa sangat bangga luar biasa. Dan bangga luar biasa, ternyata konsep dan ide-ide saya juga yang terpendam sebetulnya gitu kan, bisa direalisasikan gitu kan sama seorang Fajar ini gitu kan. Ya betul sih Pak, benar apa yang tadi dibicarakan tuh sangat bermanfaat untuk kawan difabel lah. Wah, gimana kawan difabel? Ini sepertinya masih banyak yang ingin kita bahas tentang Fajar ini gitu, tentang Fajar yang ada korelasinya atau hubungannya dengan difabel. Tapi ya apa mau dikata, kita harus kembali kepada adaptasi masing-masing. Kita harus balik ke kesibukan masing-masing, hati kita masing-masing. Jadi mohon maaf, mungkin nanti kita akan dilanjut dengan pembahasan yang lain yang lebih menarik, dan ini juga sudah sangat menarik menurut saya. Baik sekali pesan moral, nilai-nilai manfaat dan kebaikan. Yang mudah-mudahan kita bisa kembali lagi bersama Difabel Bandel. Yang penting bagaimana perasaan kita kepada Allah. Itulah yang akan menjadi doa kita. Betul ya, Mas? Tapi bisa katakan pesan sesuatu Depa dengan perjuangan Depa dan apapun itu untuk difabel khususnya. Ya, jadi ya kalau misalnya teman-teman mau sukses, saya selalu bilang ya, setiap orang semuanya bisa sukses. Tapi yang menentukan cepat lambatnya sukses itu tergantung teman-teman ya, cepat lambatnya teman-teman berproses. Jadi saya teman-teman misalnya sekarang mungkin belum sukses. 10 tahun lagi, 20 tahun lagi mungkin teman-teman akan sukses. Nah, bisa juga kalau misalnya teman-teman ditakdirkan 20 tahun lagi sukses. Bisa nggak 5 tahun lagi nawar gitu ya? 5 tahun bisa nggak sukses? Atau 1 tahun? Atau 3 bulan? Bisa nggak? Bisa. Tapi apa? Prosesnya yang dikencengin. Prosesnya yang disungguh-sungguhin. Kalau teman-teman semakin cepat berproses, semakin cepat teman-teman sukses. Ya contohnya misalnya ya teman-teman sekarang belum punya usaha atau belum kerja, ya mau sukses tapi nanti aja lah ngelamar kerjanya, nanti aja lah mulai usahanya, nah, akhirnya suksesnya mundur, lama prosesnya kan. Nah tapi kalau misalnya teman-teman udah mulai detik ini saya coba usaha, mulai detik ini saya coba cari kerja, ya insya Allah suksesnya lebih cepat. Amin. Amin. Oke, terakhir 3 kata untuk difabel. Ya, difabel bisa kerja juga. Siap, difabel pasti bisa. Semangat difabel tanpa batas. Dan difabel Bandel berkarya, berdaya, berguna dan fleksibel. Sampai jumpa lagi kawan disabilitas, kawan difabel Bandel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.